Dalam perjalanan kali ini saya memutuskan untuk solo hiking ke Gunung Gede via jalur Putri. Sampai di base camp sekitar pukul 10 malam, saya sempatkan untuk berbincang-bincang dan bercakap-cakap sejenak dengan para pendaki lain dan juga penunggu base camp. Setelah itu, saya bergegas istirahat. Sebab, besok pagi-pagi sekali saya akan mulai berjalan. Tak mau kalah dengan matahari terbit. Jadi, alangkah lebih baik jika saya tidur lebih cepat. Oke coy, mantap. Gue baru selesai ngurus simaksi di base camp pendakian Gunung Gede via Putri. Sekarang jam jam setengah 6, jam 5.35. Gue mulai start trekking. Sekarang gue solo hiking ke Gede via Putri. Ya, kita lihat nyampe apa enggak. Kalau nyampe syukur, kalau enggak ya turun lagi lah, nggak usah dipaksain. Senyampe aja pokoknya sampai azan zuhur, sampai manapun zuhur batasnya gue harus udah jalan turun lagi. Karena masih harus kerja, nge-save energi. Bye-bye. Ya, dalam hidup ini kan tidak akan pernah ada manusia yang memiliki kebebasan yang seutuhnya. Tidak ada manusia yang memiliki kebebasan yang mutlak. Setiap makhluk hidup kan selalu terikat dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan, binatang-binatang yang hidup di hutan sana pun punya aturan alamnya sendiri, bukan? Bagi saya, sudah sangat menyenangkan bisa menyusuri sendiri jalur pendakian ini. Ya, setidaknya hitung-hitung bisa lari sejenak dari hiruk-pikuk dan rutinitas tuntutan ibu kota. Meski nanti harus bertemu lagi. Dasar hidup dijalani lelah. Tapi kalau tidak dijalani juga, aku tidak ingin berakhir terlalu cepat, Bung. Antep. Oke coy, sekarang jam 6:30. Gue sampai pos 1 lewat dikit. Ketinggian 1800 mdpl. Tadi start dari base camp sekitar jam 5.45. Agak digaskan dikit sih. Dan ternyata fisik saya sudah tidak kuat. Fana, memang dunia fana. Dari base camp sampai pos 1 sekitar 45 menit. Ya, 44-45 menit lah. Dari pos 1 sampai atas mau nyantai aja paling. Yuk, sampai ketemu lagi. Hey coy, sekarang gue ada di pos 2. Ketinggian sekitar 2000 mdpl, 1900-an sampai 2000 mdpl lah. Sekarang tadi jam 6.48. Gue start dari pos 1 tadi sekitar jam 6.35an. Berarti sekitar perjalanan tuh tadi 10 sampai 15 menit lah. Atau nih ke depan lagi, berapa menit lagi. Jalani aja lah kayak hidup. Mau nanjak, mau terjal, mau landai alhamdulillah, terjal pelan-pelan, nanjak ya ikutin aja. Hidup juga kayak gitu kan, kalau nggak dijalanin ya nggak bakal kemana-mana. Goks, ketemu lagi nanti. Waktu ke waktu ku terjebak dalam ambisi, tetetetet tetetetet, bersama orang-orang yang gila materi. Coy, tadi ada lutung tuh cewek situ tuh. Nah sini, tapi warna putih. Gokil, baru gua ketemu lutung putih seumur umur naik gunung. Apa gue nyengetin jalan zaman? Lutung sudah berkembang menjadi punya varian warna putih. Pos guys,
Pos lagi. Aduh, lupa lagi nih pos berapa. Hah, yang penting pos. Kita istirahat sebentar di sini. Udah ada camp. Lupa ini pos berapa. Mantap. Oke coy, mantap coy. Pos 3, tinggian 2200-an mdpl. Sekarang jam 7:35-an. Tadi start dari pos 2 sekitar jam 6.50. Perjalanan kurang lebih 45 menitan. Goks. Sempat ngopi-ngopi bentar tadi di pos 3 bareng abang-abangan dari Jakarta. Lanjutkan. Sambil jalan gini nyetel lagu Yura Yunita nih, cocok banget nih. Di dunia tipu-tipu. Duluan bang. Entah lur nih tanjakannya lur. Goks. Aku cinta pos. Wow. Aku cinta pos. Aku cinta pos. Ang. Pos. Warung ternyata guys. Pos guys. Aku cinta pos. Aku cinta pos. Cinta pos. It's not gonna be as bad, but it's still fun. With the carrier, it would be about an hour and a half. Dia capek kata intinya guys. Udah ke atas. Ya, itulah pokoknya. Oke coy, mantap. Sekarang gue ada di pos 4, ketinggian sekitar 2600-an mdpl. Berarti udah naik sekitar 400-an mdpl lagi dari pos 3. Tadi start dari pos 3 sekitar jam 7.40. Sekarang di pos 4 jam 8.50. Berarti perjalanan dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih 1 jam 10 menit. Dan kabut kelihatan udah mulai turun nih. Nggak tahu ntar di atas dapet cerah atau enggak. Kita lihat gimana ntar aja. Cabut lagi. Goks lur. Surya Kencana tak pernah gagal untuk menunjukkan pesonanya kepadaku. Hamparan yang luas berpadu dengan vegetasi tumbuhan yang mengelilinginya selalu sukses membuat nyaman siapa saja yang mendatanginya. Memandangi Surya Kencana berarti memandangi salah satu hadiah terbaik Tuhan untuk manusia. Ya,
Alam memang selalu menyimpan banyak hal di dalamnya. Setiap manusia yang mendatanginya akan mendapatkan kejutan yang berbeda-beda. Alam bisa berarti sedih, tapi juga bahagia. Bisa berarti ramai, tapi juga sepi. Alam adalah apa yang kita cari. Dan untuk saya yang berjalan sendirian kali ini, alam berarti ketenangan. Surya Kencana, ketinggian sekitar 2750-an mdpl. Sekarang jam 10 pas. Tadi jalan dari pos 4 sekitar jam 9.30-an lah, setengah 10-an. Berarti estimasi perjalanan dari pos 4 ke Surya Kencana sekitar 30 menit. Dan dari base camp sampai Surya Kencana 4 jam 15 menit dengan istirahatnya tadi. Gak tahu nih lanjut ke puncak atau enggak. Lihat gimana nanti. Mood atau enggak lanjut ke puncak. Bye. Tadi di jalan gue sempat ketemu lutung. Tapi di pos 2 biasanya lutung tuh ada di antara pos 3 sampai pos 4 kalau dulu ya. Pos 3 antara pos 3 sama pos 4 lah. Di jalur Putri ini sekarang udah turun ke pos 2, berarti cukup ada catatan nih buat kita. Ya buat kita para pendaki, buat gua, buat lu, atau buat siapapun yang berkecimpung di dunia yang berhubungan dengan gunung, dengan alam. Tolong jangan sampai rusak ekosistemnya. Karena kalau lutung itu sampai pindah dari habitatnya yang seharusnya itu dari pos 3 atau pos 4 ya biasanya, terus mereka turun sampai pos 2, bahkan tadi cukup dekat sama pos 2, berarti ada masalah dengan habitatnya. Apakah dia kehilangan habitatnya atau habitatnya sudah rusak, yang akhirnya juga hilang tetap. Itu harus jadi catatan buat kita. Kita jaga sama-sama alamnya. Kalau kita pengen nikmatin lebih panjang, kita lestarikan biar nggak cuma kita yang bisa nikmatin, biar anak cucu kita ke bawah juga masih bisa nikmatin, coy. Tapi overall gue cukup puas, cukup seneng. Akhirnya setelah sekian lama gue nggak naik gunung. Berapa bulan ya gue nggak naik gunung ya? Udah lama, kayak bulan apa terakhir naik gunung? Oh masih naik gunung, tapi pendampingan medis. Tapi poin yang bikin gue seneng hari ini, gue bisa solo trekking, solo hiking lagi. Setelah berapa tahun gue nggak solo trekking, solo hiking, akhirnya sekarang solo trekking, solo hiking lagi ke Gunung Gede via Putri. Dan salah satu alasan gue kenapa gue seneng buat jalan-jalan sendirian, mau trekking sendirian, mau hiking sendirian, atau ya nggak harus di gunung kayak gini, sendirian di pinggir jalan, sendirian di tempat-tempat tertentu ya, nikmatin hiruk pikuk kota, tapi kita nggak termasuk dalam hiruk pikuknya. Itu buat gue menyenangkan. Nggak tahu, suka aja gue, tenang aja gitu. Apalagi kalau solo hiking, solo trekking gini kan,
ibaratnya semua hal ada dalam kendali kita, ada dalam kontrol kita karena kita sendirian. Tidak berhubungan dengan orang lain, walaupun tetap bersosialisasi dengan pendaki yang lain, tapi keputusan dalam pendakian bisa kita ambil sendiri dengan berbagai pertimbangan ya. Semuanya bisa dalam kontrol kita. Kayak contohnya soal summit, gue memutuskan tidak summit karena gue males di atas rame, udah gitu berkabut, dan ya puncak mah gitu-gitu aja. Tapi beda cerita kalau misalkan gue naik hari ini berdua atau bertiga atau ya nggak sendiri lah. Pasti gue bakal memikirkan perasaan teman yang lainnya, bahwa sebenarnya gue nggak pengen naik tapi gue nggak enak sama teman gue, akhirnya udah yuk summit ke atas. Dan kalau dipikir-pikir juga ya, pendakian itu kayak miniatur kehidupan. Dalam pendakian kita nggak cuma disuruh buat bertahan, kita juga disuruh buat berjuang, buat mencapai apa yang kita pengen capai. Surya Kencana ini atau puncak bagi yang pengen ke puncak, atau kalau gue sekedar pengen jalan aja, sebenarnya nggak harus sampai Surya Kencana. Kalau misalkan tadi di pos 4 gue ketidurannya kelamaan sampai sore, akhirnya cuma sampai pos 4 gue mutusin turun, nggak apa-apa, karena tujuan gue adalah untuk jalan aja. Yang penting tujuannya tercapai, itu kan harus diperjuangkan. Sama halnya kayak hidup, sama mimpi-mimpi kita. Tugas kita bukan cuma mempertahankan mimpi-mimpi kita coy, tapi memperjuangkannya juga sampai mimpi-mimpi itu jadi nyata, sampai mimpi-mimpi itu terwujud. Ya, gue juga belum mewujudkan mimpinya. Oke coy, gitu aja video pendakian kali ini. Paling gua ngabisin makan dulu, habis itu paling tidur istirahat, ntar turun sekitar jam 1 jam 2an kali ya. Oke, sekian videonya. Like jika kalian suka video ini, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, dan don't forget to click subscribe. Thank you.